Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari praktik membacanya dan di sini saya memilih membaca skimming. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Fitri Alawiyah dengan NIM 2303523 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia khususnya di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Nana Fauzana Azima, MPD. Baik, langsung aja ya ke materinya. Nah, untuk memenuhi salah satu tugas video ujian akhir semester, di sini ada pengertian dari membaca skimming. Membaca skimming ini adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan ide pokok dari sebuah teks tanpa membaca setiap detailnya. Jadi, membaca skimming ini tuh bisa kita sebut dengan cara membaca cepat. Nah, untuk apa gunanya? Nah, untuk menemukan inti atau ide utama dari sebuah teks. Nah, jadi kita itu tidak hanya membaca dari setiap katanya aja atau setiap kalimat, tapi kita bisa langsung gitu ya fokus pada bagian pentingnya. Seperti kita bisa fokus ke judulnya, ke subjudulnya, ke kalimat utama, atau paragrafnya. Jadi tujuannya itu adalah supaya kita bisa gitu memahami isi umum gitu ya dari sebuah teks tadi tanpa harus memperhatikan secara detail kecilnya. Baik, dilanjut. Nah, yang kedua di sini ada tujuan membaca skimming. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan gambaran umum atau informasi utama dari suatu teks tanpa harus membaca secara keseluruhan kalimat atau kata-katanya. Nah, jadi jika dipoin-poinkan di sini, untuk tujuan membaca skimming ini yang pertama itu ada mendapatkan gambaran secara umum gitu dari suatu teks. Jadi, setelah kita membaca cepat gitu ya, membaca sekilas. Jadi, di sini tuh kita menjadi tahu gitu ya tentang apa aja gitu ya isi dari teks tersebut secara keseluruhannya gitu ya, tanpa harus membaca setiap detailnya. Terus yang kedua, kita bisa menentukan relevansi teks dengan kebutuhan atau minat. Jadi, dengan kita membaca cepat tuh, di sini kita bisa melihat gitu, apakah teks ini tuh sesuai gitu ya dengan apa yang kita cari atau yang kita butuhkan. Terus yang ketiga ada mempersiapkan membaca secara mendalam. Nah, dengan membaca cepat ini kita tuh bisa tahu gitu ya, kayak bagian mana sih yang penting gitu, yang harus diteliti lagi gitu ya dibacanya. Terus yang keempat ada mengidentifikasi struktur teks. Nah, setelah kita memperhatikan gitu ya, tata-tata letak teksnya itu kayak seperti judul, subjudul, kayak ataupun paragraf, pembuka gitu ya. Nah, di situ kita tujuannya itu untuk memahami gitu bagaimana sih teks ini tuh diatur gitu dari tata letak teksnya. Baik, dilanjut. Nah, untuk poin kelima itu ada mengidentifikasi ide pokok, topik, atau informasi kunci dalam teks. Jadi, dengan kita membaca skimming ya, atau membaca dengan cepat ini, kita bisa menemukan gitu ya, poin utama atau informasi gitu ya, yang sangat penting dalam teks tersebut tanpa kita tuh harus membaca secara keseluruhan semuanya gitu ya, secara detailnya. Terus yang keenam itu ada menghemat tenaga dan waktu. Jadi dengan kita membaca cepat ini tuh kita bisa memahami gitu ya, tentang isi utama dari teks tersebut. Nah, dalam waktu yang cukup singkat. Nah, sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu gitu ya, banyak energi juga untuk membaca secara keseluruhannya. Baik, yang ketiga itu ada cara yang benar dalam membaca skimming. Nah, yang pertama di sini yaitu membaca bagian pendahuluan, ringkasan bab, kalimat pertama dan terakhir paragraf, kata-kata tebalnya, dan fitur teks. Jadi, dengan kita membaca bagian-bagian penting kayak tadi ada pendahuluan, ada ringkasan, atau kalimat utama gitu ya di setiap paragrafnya. Nah, ini tuh bisa membantu kita supaya kita lebih cepat gitu ya menangkap poin-poin utama yang nantinya akan dibahas gitu ya. Terus yang kedua itu ada membaca cover atau sampul bukunya gitu ya, untuk mengetahui tema besar buku dan mengapa sih buku ini tuh penting gitu ya untuk dibaca. Nah, jadi biasanya tuh di sampul atau di penjelasan di bagian akhir buku tuh selalu memberikan informasi gitu ya secara singkat tentang tema yang dibahas di buku gitu ya, sama
alasan gitu ya, mengapa buku ini tuh menarik gitu dan bermanfaat untuk pembaca. Terus yang ketiga ada membaca kata pengantar dan daftar isi. Nah, tujuannya dengan kita melihat gitu ya, kata pengantarnya, daftar isi. Nah, ini tuh supaya kita mengetahui secara gambaran umumnya itu ya, tentang isi bukunya seperti kayak topik apa sih yang akan dibahas nanti ya, topik apa aja gitu. Terus yang keempat itu ada membaca judul bab, terus subjudul dan juga heading. Nah, dengan melihat bagian-bagian ini tuh bisa membantu kita untuk memahami inti dari setiap bagian bukunya ya, tanpa kita tuh harus membaca secara semuanya. Nah, dilanjut terus yang poin kelima itu ada membaca dari satu paragraf ke paragraf lain untuk melihat pokok pikiran utama. Jadi dengan kita membaca cepat gitu ya dari setiap per paragraf-paragrafnya itu fungsinya itu untuk supaya kita bisa menemukan gitu ide utama tanpa harus membaca detailnya. Jadi hanya, bagian paragrafnya aja gitu ya, yang kalimat utamanya setiap per paragraf. Jadi, eee, kita bisa cepat gitu ya mengetahui informasinya gitu. Terus yang keenam yaitu ada mengidentifikasi poin-poin penting dan kata kunci dalam setiap paragraf. Jadi kita tuh bisa fokus gitu ya pada bagian pentingnya seperti kayak kata-kata yang kata kunci itu yang sering muncul biasanya ya, atau kalimat yang menjelaskan inti paragrafnya gitu. Terus yang ketujuh itu ada memperhatikan grafik, tabel, atau ilustrasi yang mungkin disertakan. Nah, dengan kita bisa melihat gambarnya, tabel, dan juga diagram. Nah, ini tuh bisa memberitahu kita ya tentang informasi secara visualnya, karena ini tuh sering membantu gitu ya untuk menjelaskan isi dari teks tuh apa gitu. Terus yang kedelapan, yang terakhir itu ada membaca paragraf akhir karena biasanya berisi kesimpulan dari ide-ide yang dibahas sebelumnya gitu. Jadi biasanya tuh paragraf terakhir ini tuh sering merangkum semua poin-poin utamanya. Jadi dengan kita membaca bagian ini tuh bisa membantu kita memahami isi teks secara keseluruhannya gitu. Nah, selanjutnya ada contoh dari cerita membaca skimming. Nah, untuk praktiknya di sini, kan di sini ada sebuah cerita nih, judulnya Petualangan di Hutan Misteri. Jadi, guru itu bisa meminta gitu ya kepada siswanya membaca cerita ini tuh dengan dikasih waktu misalnya 3 menit nih. Jadi si siswa ini nantinya akan membaca hanya untuk poin-poin pentingnya saja, tapi sebelum meminta siswa membacanya, ada beberapa hal yang harus diinstruksikan kepada siswa. Nah, berikut hal-hal yang harus diinstruksikan gitu ya dalam membaca skimming kepada siswa, supaya siswa itu hanya berfokus sama apa yang diinstruksikan oleh gurunya saja. Nah, yang pertama itu ada fokus pada kata-kata kunci seperti kayak ada nama toko, lokasi, tujuan, dan peristiwa utamanya gitu ya. Terus yang kedua, abaikan detail kecilnya kayak seperti deskripsi atau dialog yang panjang-panjang. Terus yang ketiga itu ada temukan ide utama dalam setiap paragrafnya. Nah, setelah dari meminta siswanya ya membaca selama 3 menit gitu ya. Nah, di sini guru juga bisa nih memberikan sebuah pertanyaan kepada si siswa. Kayak seperti cerita tentang apa sih gitu ya dari cerita yang dapat diambil yang dibaca tersebut ya. Nah, jadi ceritanya itu jawabannya ada Raka dan Dinda yang sedang mencari pohon harapan di hutan misteri dengan bantuan peta. Jadi mereka harus membantu seekor musa yang terjebak gitu ya untuk menemukan pohon tersebut. Nah, guru juga bisa nih bertanya kayak ide utama dalam setiap paragrafnya apa gitu kan ya. Jadi siswa hanya fokus untuk kalimat di bagian ide utamanya aja gitu setiap per paragrafnya. Kayak di paragraf pertama ada Raka menemukan peta menuju pohon harapan dan mengajak Dinda. Terus yang paragraf keduanya itu ada mereka menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan. Terus paragraf ketiga ada burung hantu memberi petunjuk harus membantu seseorang dalam kesulitan. Terus di paragraf keempat, mereka menolong seekor rusa yang terjebak dan berhasil menemukan pohon harapan. Terus yang kelima ada Raka dan Dinda memutuskan untuk tidak meminta apapun karena kebahagiaan sejati adalah membantu sesama. Nah,
ini bisa diterapkan ke siswa gitu ya, supaya siswa itu menjadi lebih gampang gitu ya men mempraktekkan mempraktekkan membaca skimming-nya gitu ya. Baik, mungkin sekian materi penjelasan tentang membaca skimming yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan di sini ada satu quotes, yaitu membaca membuat impianmu penuh warna karena meningkatkan imajinasimu. Jadi jangan lupa untuk membaca. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.